Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1089 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan di desa Fusa. Koran terbaru telah tersebar ke berbagai tempat, termasuk desa tersebut. Di sana, ada Whoops Lab yang membaca berita di koran dan melihat berita tentang Garp yang menghilang di Pulau Bihi. Walau itu adalah berita buruk, tapi Whoops Lab percaya bahwa Garp akan baik-baik saja. Koran terbaru juga memberitakan soal Luffy di Pulau Egghead. Putra dari Makino tertawa saat melihat foto Luffy di koran. Makino pun berkata bahwa sepertinya anak itu sudah mulai menyukai Luffy, walau dia hanya melihat melalui foto. Beralih ke tempat lain, ditampilkan markas Dadan. Di sana, Dadan pun telah membaca berita dalam koran terbaru. Dia menangis sambil bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Garp dan Luffy. Setelah itu, secara tiba-tiba terjadi gempa besar yang melanda mungkin seluruh dunia. Gempa itu terjadi setelah 6 hari kehancuran kerajaan Lulusia. Lokasi yang dulu merupakan tempat kerajaan Lulusia berada, sekarang ini telah menjadi lubang besar di lautan. Dampak serangan dari Mother Flame benar-benar luar biasa, karena selain menghancurkan kerajaan, juga mengakibatkan lautan berlubang. Kemudian, secara bergantian diperlihatkan keadaan dan reaksi dari beberapa karakter ketika gempa sedang terjadi. Mereka semua bisa merasakan dampak dari gempa yang melanda dunia itu. Terlihat juga air laut yang ada di seluruh dunia naik setinggi 1 meter, sehingga itu membuat tenggelam beberapa pulau yang ada. Air laut yang naik itu juga terjadi di desa Fusa, yang mana Whoops Lab terlihat terlalu khawatir akan hal tersebut. Memang secara spesifik belum diketahui apa penyebab gempa itu, tapi melihat alurnya, tentu hal tersebut berhubungan dengan kehancuran kerajaan Lulusia 6 hari sebelumnya. Setelah itu, fokus cerita beralih ke Pulau Egghead. Kapal-kapal perang dari Angkatan Laut sudah tiba dan mulai mengepung pulau tersebut. Kizaru juga sudah berada di sana, di mana dia terlihat menghancurkan satu cyborg monster laut memakai serangan laser. Walau sudah menghancurkan satu cyborg monster laut, tapi Kizaru masih belum memulai serangan di Pulau Egghead karena dia khawatir dampak serangannya bisa mengakibatkan terlalu banyak kerusakan di pulau itu. Kizaru lalu memanggil Sentomaru yang berada di Pulau Egghead untuk segera menyerah, tapi Sentomaru menolak hal tersebut. Kita pun bisa melihat kilas balik singkat yang menampilkan Kizaru muda, Sentomaru kecil, dan Vegapunk. Saat itu, Kizaru sedang mendemonstrasikan kekuatan lasernya di hadapan Vegapunk dan Sentomaru, yang mana dia duduk di tanah sambil menembakkan laser dengan jarinya ke udara. Saat kilas balik berakhir, Sentomaru berkata bahwa Vegapunk telah berhasil mengembangkan laser pasifista dengan melakukan penelitian terhadap kekuatan milik Kizaru. Sentomaru tidak menyangka, sekarang malah Kizaru yang datang untuk menghabisi Vegapunk. Kizaru pun bilang sayangnya dia tidak bisa melindungi orang yang meneliti abad kekosongan. Kizaru di sana hanya datang untuk mematuhi perintah. Seperti yang kita tahu, Kizaru adalah admiral yang patuh dengan perintah. Hal besar akan segera terjadi di Pulau Egghead karena 100 kapal angkatan laut semuanya sudah tiba di sana. Dalam 100 kapal itu, ada sekitar 30.000 pasukan angkatan laut bersama dengan 9 Vice Admiral. Di dalam ruangan Gorosei Saturn yang ada di kapal, terlihat dia sedang makan. Lalu, Vice Admiral Doberman datang ke sana untuk melaporkan situasi di Pulau Egghead. Dia memberi laporan tentang keadaan terkini dan di mana posisi dari orang-orang yang terlibat di sana. Gorosei Saturn pun memerintahkan agar Angkatan Laut menenggelamkan kapal peneliti yang melarikan diri dari Pulau Egghead. Seperti yang kita tahu, sebelumnya Sentomaru telah meminta para peneliti untuk segera pergi sebab di sana akan ada kekacauan besar. Namun sekarang ternyata mereka juga tetap berada dalam bahaya karena Gorosei Saturn ingin agar kapal mereka ditenggelamkan. Mungkin dia khawatir jika para peneliti itu sempat membantu Vegapunk melakukan penelitian tentang abad kekosongan, sehingga Gorosei Saturn ingin mereka semua dihabisi agar tidak timbul resiko yang tidak perlu.
Sementara itu, dari dalam laboratorium Pulau Egghead, York menelepon Mary Joyce untuk berbicara dengan para Gorosei. York mengeluh mengapa pihak pemerintah dunia berniat melenyapkan York yang berada di Pulau Egghead juga. Gorosei pun menjawab bahwa mereka melihat York tidak ada bedanya dengan Vegapunk serta para cloning Vegapunk yang lain. Namun, setelah insiden yang terjadi di kerajaan Lulusia, Gorosei mendapatkan ide baru yang berkaitan dengan York. Kemungkinan mereka akan tetap mempertahankan York agar York memproduksi lebih banyak Mother Flame. Akhirnya terungkap bahwa orang yang memberikan Mother Flame kepada pemerintah dunia ternyata adalah York. Diketahui juga bahwa tenaga pembangkit senjata itu berada di Pulau Egghead. York pun kemudian membuat Gorosei berjanji untuk tidak menyakitinya dan tidak menghancurkan laboratorium yang ada di Pulau Egghead. Dia juga ingin agar Gorosei mengangkatnya menjadi seorang Tenryubito. Apabila Gorosei memenuhi semua permintaan itu, maka York akan membantu mereka. Gorosei yang berada di Mary Joyce setuju dengan hal tersebut, dan terlihat Gorosei Saturn serta Admiral Kizaru bisa mendengar percakapan itu. Namun, pada bagian akhir chapter, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Terlihat York yang menelepon Gorosei itu sedang menangis karena dia sedang diancam oleh Zoro dengan pedang yang mengarah ke lehernya. Sementara itu, orang yang menyiapkan denden mushi yang digunakan oleh York ternyata adalah Usopp. York sekarang sedang dalam keadaan terancam. Dia pun menangis sambil berteriak kepada Gorosei untuk menyelamatkan dirinya dari Luffy. Para Gorosei di Mary Joyce, Gorosei Saturn, dan Admiral Kizaru semuanya terkejut ketika mendengar itu. Karena awalnya mereka mengira York telah berhasil mengalahkan mereka semua dengan bantuan Seraphim. Namun, ternyata keadaan telah berbalik. Terlihat bajak laut topi jerami, Jeori Boni, Rob Lucy, dan Vegapunk sedang baik-baik saja. Nami pun berkata bahwa dia mengerti situasinya. Vegapunk juga memahami apa yang sedang terjadi. Lalu Boni bilang apa yang terjadi benar-benar insiden barikade. Terakhir, Luffy berkata dia tidak terlalu mengerti, tapi yang dia tahu adalah mereka akan menggunakan York sebagai tameng untuk melarikan diri. Masih belum jelas mengapa situasi telah menjadi seperti itu. Kita tahu sebelumnya bajak laut topi jerami masih sibuk dengan para Seraphim. Lalu ada beberapa kru juga yang menjadi batu akibat ulah Snake. Namun sekarang, masalah itu sepertinya entah bagaimana telah teratasi. Hal tersebut pasti akan segera terjawab dalam chapter ke depan. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1089. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.